ilmu itu di dalam agama Islam bagaikan bahan pokok makanan, sedangkan bumbunya ialah khidmat atau patuhnya kita kepada seorang guru. Bagaimana kita melayani sang guru, bagaimana kita mentaati segala perintah dari sang guru, tentunya perintah-perintah atau segala apa yang diperintahkan oleh guru, hal-hal kebaikan. Jadi jangan sampai kita mengambil ilmunya, akan tetapi kita tidak berkhidmat kepada sang guru. Kalau boleh kita analogikan ketika mungkin kita berkunjung ke suatu rumah makan yang besar, akan tetapi di situ bumbunya mungkin kurang enak, kurang sedap, tentunya bisa jadi orang akan pergi. Akan tetapi ketika kita berkunjung di warung rumah makan yang kecil tetapi makanannya enak, maka orang-orang pun akan mendatanginya. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu bahan dasar pokok, apabila bumbunya khidmat kita kepada sang guru dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan barakah. Jadi yang terpenting adalah bukan hanya sekedar ilmu, akan tetapi keberkahan melalui perantara dari seorang guru. Dahulu dikisahkan di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seorang ulama di negeri Hadramaut, pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau pernah dikucilkan oleh seorang ulama dari luar negeri Hadramaut. Ulama ini mengatakan bahwa akan aku utus tukang sapu ini ulama akan aku utus menuju negeri Hadramaut untuk bertemu dengan Habib Ali Habsyi. Kemudian Habib Ali Habsyi mendengar info tersebut sehingga murid-muridnya mengatakan kepada Habib Ali Habsyi, "Wahai guru, biarkan aku yang mendatanginya karena dia telah menghina engkau." Kata muridnya yang satu lagi, "Biarkan aku saja yang mendatanginya, aku sudah lebih lama menimba ilmu kepada engkau." Kata Habib Ali Habsyi, "Jangan kalian, akan tetapi cukup tukang kopi yang biasa menyuguhkan kopi ketika kita mengadakan halaqah ilmu, biarkan tukang kopi yang menghadapi tukang sapu dari ulama di luar Hadramaut tersebut." Sehingga bertemulah tuh, diutus tukang kopi yang biasa menyuguhkan kopi ketika majelis di kediaman Al-Habib Ali Habsyi. Dia tidak pernah belajar, dia hanya biasa menuangkan kopi untuk para thalabul ilmi. Diutuslah tukang kopi ini yang berkhidmat kepada Habib Ali Habsyi untuk menemui ulama tersebut. Yang diutusnya ialah tukang sapunya, sehingga bertemulah, menjadi sebuah perdebatan. Pada saat itu timbul sebuah masalah. Di situ ada sebuah permasalahan tentang bahasa yang akan diucapkan oleh mayit di alam kubur. Di situ baru dua ditemukan, yaitu tentunya bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah, dan juga al-lughatul mayyit, bahasa mayit. Misalkan mayitnya orang Jawa, maka akan ditanya pun dengan bahasa Jawa. Akan tetapi ada satu lagi bahasa yang belum ditemukan oleh pertemuan perdebatan tersebut, sehingga sang tukang kopi yang biasa menyuguhkan kopi, dia mengangkat tangan di halaqah perdebatan tersebut. "Aku mengetahuinya." Nah, diragukan nih karena hanya sebagai seorang tukang kopi di majelisnya Habib Ali Habsyi. Kemudian tukang kopi ini mengatakan, "Aku akan menjawab dengan syarat sediakan aku mimbar, karena ilmu itu adalah mahal." Kemudian disediakan mimbar. Tukang kopinya Habib Ali Habsyi naik mimbar, kemudian memegang mikrofon, mengatakan, "Aku tukang kopinya Habib Ali Habsyi, maka kalian catat aku sebagai tukang kopinya Habib Ali Habsyi." Kemudian dicatat oleh para penuntut ilmu yang sedang berdebat di situ, yang sedang mencari bahsul masail, permasalahan yang belum ditemukan. Kata tukang kopinya Habib Ali Habsyi, "Ra'ina an syaikhi wa murabbi wa imami Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi." Aku mendapatkan riwayat dari guruku Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kalian catat. Seorang ulama mencatat
yang disampaikan oleh tukang kopi yang tidak pernah menuntut ilmu, hanya sekedar menuangkan kopi di majelis Habib Ali Habsyi. Kemudian dicatat oleh para ulama. Sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa ada 3 bahasa di dalam alam kubur, yaitu yang pertama al-lughatul arabiyyah, dan yang kedua al-lughatul mayyit, yang ketiga belum kalian temui sedangkan aku sudah mengetahuinya. Yang ketiga adalah bahasa Suryani. Kemudian dicatat oleh para ulama-ulama tersebut. Jadi yang mengetahui justru adalah seorang tukang kopi yang tidak disangka-sangka. Dia tidak pernah menuntut ilmu, tapi karena baktinya kepada seorang guru, sehingga ilmu yang disampaikan oleh Habib Ali kepada murid-muridnya justru menyerap kepada tukang kopi tersebut. Itulah yang disebut sebagai barakah berkhidmat atau melayani seorang guru.